Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit, dan para malaikatnya, Allah ingin menciptakan makhluk lain yang akan menghuni dan memelihara bumi. Ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang kehendaknya untuk menciptakan makhluk tersebut, para malaikat merasa khawatir. Mereka takut kehendak Allah untuk menciptakan makhluk lain ini akan menyebabkan mereka lalai dalam ibadah dan tugas mereka, atau karena pelanggaran yang mungkin mereka lakukan tanpa disadari. Para malaikat kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman pada penghujung ayat 30 surah Al-Baqarah untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Kemudian, diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Kelahiran Nabi Adam alaihi salam merupakan ikon terciptanya makhluk baru dalam sejarah kehidupan. Dalam catatan sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, penciptaan Adam diikuti dengan sederet peristiwa istimewa yang menunjukkan betapa manusia merupakan makhluk yang sengaja diciptakan dengan wujud sempurna dan dipenuhi kemuliaan. Mengawali penciptaannya, Allah telah melebihkan manusia dari makhluk lain dengan memberinya bekal ilmu yang akan terus berkembang melalui peran vital akal yang melengkapi kesempurnaan tersebut. Kelebihan berikutnya adalah instruksi Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini berarti penghormatan, pengagungan, penghargaan, pemberian salam, dan ketaatan kepada Allah, karena malaikat senantiasa menjalankan perintah Allah. Kesombongan iblis. Ketika semua makhluk surga sujud kepada keagungan Allah, iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung daripada Adam. Iblis diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan terhadap asal-usulnya menjadikannya sombong dan merasa tidak layak untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat lainnya, meskipun telah diperintah oleh Allah. Disebabkan oleh kesombongan, kebongkakan dan keengganan melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya daripada barisan malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, dia telah dijamin sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Tuhan itu dan dia hanya bermohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal sehingga hari kemusnahan alam. Allah memperkenankan permohonannya itu. Tanpa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, dia sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai puncak terusirnya dia dari surga, dan akan datang kepada anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikutinya menempuh jalan yang sesat. Kemudian, Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu sambil melaknatnya. Allah berkata bahwa iblis tidak akan berjaya menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati. Merasa diri lebih baik, lantas iblis berlaku sombong. Atas dasar sombong, iblis melakukan kedurhakaan dan akhirnya divonis sebagai golongan kafir. Iblis pun diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Sesuatu yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita saat merasa diri lebih dari orang lain. Dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meski sebesar biji sawi." Adam menghuni surga. Adam alaihi salam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya, menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya, dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang sebelah kiri ketika ia masih tidur. Ketika terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"
Adam berkata, seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Adam menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Allah berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha memujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Hai, Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga ini. Makan dan minumlah sepuas-puasnya. Tetapi awas, janganlah engkau berdua memakan buah dari pohon ini. Bila engkau berdua memakannya, berarti engkau berdua melanggar perintahku, dan engkau berdua akan mengalami kerugian besar, dan berarti aniaya terhadap dirimu sendiri. Selain buah huldi itu, di dalam surga terdapat banyak dan bermacam ragam buah-buahan. Semuanya boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Hanya buah huldi itu saja yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, agar dengan larangan itu, Adam dan Hawa dapat menahan hawa nafsunya. Dengan adanya larangan itu, Adam dan Hawa diuji tentang ingatan dan ketaatannya terhadap Allah. Hanya dengan ketaatan inilah, Allah dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk tetap tinggal di dalam surga, bersenang-senang, dan berbahagia. Iblis mula bertindak, sesuai dengan ancaman yang diucapkannya ketika diusir oleh Allah dari surga akibat keengganannya, serta terdorong oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam, yang menjadi penyebab ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya. Iblis mulai melaksanakan rencana penyesatannya. Ia menargetkan Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga dalam kedamaian dan kebahagiaan. Iblis menyamar sebagai kawan yang ingin memberikan nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka. Ia menggunakan segala cara dan kata-kata halus untuk meyakinkan Adam dan Hawa bahwa nasihatnya tulus dan jujur. Makanlah buah ini, demi Allah, aku ini bukan memujuk dan menyesatkan kamu, melainkan semata-mata memberi nasihat yang baik, agar kamu berdua dapat menetap di surga ini untuk selama-lamanya. Makanlah buah ini, makanlah. Mendengar iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah, Adam dan Hawa mulai berpikir. Tentu seorang tak akan berani bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sumpah yang bohong. Iblis itu tentu berkata benar. Saat Adam dan Hawa mulai ragu terhadap kebenaran perkataan iblis itu, iblis menyodorkan buah huldi kepada mereka. Melihat buah yang ranum dan harum semerbak itu, selera Adam dan Hawa mulai tertarik. Mereka lalu lupa akan larangan Allah yang melarang mereka memakan buah itu. Buah itu diambil dan dimakan. Baru saja buah huldi masuk ke dalam rongga perut mereka, lenyaplah pakaian yang menutup aurat keduanya, sehingga mereka menjadi telanjang. Mereka saling memandang dengan perasaan malu yang tak terhingga. Mereka segera menyembunyikan diri agar tidak dilihat Allah dan memetik 2 helai daun untuk menutup aurat masing-masing. Allah lalu berfirman kepada Adam, "Hai, Adam, apakah engkau lari dari aku?" Jawab Adam, "Bukan aku lari dari engkau, ya Allah, tetapi aku malu dan takut kepada engkau." Allah berkata, "Bukankah aku sudah melarang kamu berdua memakan buah itu? Dan aku katakan pula, bahwa iblis itu adalah musuhmu yang nyata. Tetapi kenapa engkau berdua masih memakan buah yang aku larang itu?" Dengan menundukkan kepala serendah-rendahnya, Adam dan Hawa meminta ampun dan bertobat kepada Allah. "Ya Allah, Tuhan kami sudah menganiaya diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, sungguh kami akan merugi dan sengsara berpanjangan." "Ya, aku perintah, tapi engkau berdua melanggar perintahku," kata Allah pula. "Maafkan dan ampunilah kiranya kami ini, ya Tuhan," kata Adam dan Hawa serentak. Kembali Tuhan berfirman dengan marah, "Aku telah beri tempat engkau berdua di surgaku ini, dan aku sediakan segala apa yang engkau inginkan. Hanya aku larang engkau berdua memakan buah huldi itu.
Apakah buah huldi itu lebih berharga bagi engkau berdua daripada surga dengan segala isinya ini? Sahut Adam, sungguh tak aku kira Tuhan, iblis berani berkata bohong kepadaku dengan menyebut namamu. Allah lalu memutuskan dengan firman-Nya, demi kemuliaanku, engkau berdua harus meninggalkan surga ini dan turun ke bumi yang sudah lama terbentang. Di sana, engkau berdua dapat hidup, tetapi harus dengan bersusah payah dan mencucurkan keringat, kadang-kadang juga air mata. Dengan mata berlinang, sedih, dan takut, Adam bersimpuh menundukkan kepala di hadapan Tuhan, meminta ampun, Tuhanku. Tuhanku, ampunilah aku, ampuni aku. Terhadap Adam, Hawa, dan Iblis, Allah menetapkan keputusan yang tak dapat diubah lagi dengan berfirman, kamu semua harus turun ke bumi. Di sana tempatnya bagi kamu untuk hidup bermusuhan, tipu-menipu, perdaya-memperdaya, berhasad, dan dengki. Aku beri kesempatan kepada masing-masing kamu untuk hidup di bumi dalam waktu yang terbatas, juga dengan segala macam kesenangan dan kesusahan yang terbatas pula. Nanti akan datang ajal kepada masing-masing kamu, lalu masing-masing kamu akan aku panggil kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu sudah lakukan selama hidup di muka bumi itu. Air mata semakin banyak jatuh bercucuran dari mata Adam dan Hawa. Keduanya menangis terseduh-seduh, menanggung penyesalan yang tidak terkira hebatnya atas kesalahan mereka karena godaan iblis. Kepada Adam dan Hawa, Allah kembali berfirman, di bumi, kamu akan selalu didatangi dan digoda oleh iblis serta semua anak cucu dan pengikutnya. Di bumi, kamu akan menghadapi perjuangan yang berat melawan mereka. Tetapi kamu jangan takut, kepadamu dan anak cucumu akan aku turunkan petunjuk, ajaran-ajaran agama. Siapa di antara kamu dan anak cucumu yang senantiasa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak lama kemudian, tibalah Adam dan Hawa di permukaan bumi yang fana. Mereka menerima wahyu ilahi yang pertama, yang menyatakan bahwa Allah telah mengampuni dosa dan menerima tobat Adam dan Hawa. Sungguh, Allah suka memberi ampunan dan tobat bagi siapa saja di antara hambanya yang merasa dirinya bersalah dan suka meminta ampun serta bertobat. Cerita tentang Adam yang memakan buah terlarang, lalu dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di bumi, telah menyesatkan banyak manusia dari dahulu sampai sekarang. Mereka mengatakan bahwa dengan perbuatan Adam itu, dia sudah berdosa sebesar-besarnya dosa sehingga diusir Allah ke bumi. Bahkan, bukan hanya Adam dan Hawa saja yang berdosa besar, melainkan juga seluruh anak keturunannya sampai hari kiamat. Demikian besar dosa Adam dan keturunannya sehingga tidak dapat diampuni begitu saja. Oleh karena itu, Allah, karena kasih-Nya, menjelma menjadi anak manusia melalui perut seorang wanita, lalu mati di tiang salib untuk menebus dosa tersebut. Pemahaman ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Allah Maha Pengampun dan menerima tobat siapa saja yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Adam dan Hawa telah bertobat, dan Allah mengampuni mereka. Keberadaan mereka di bumi adalah bagian dari rencana ilahi, bukan sekadar hukuman tanpa pengampunan. Hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah serta dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat. Hal ini sebagaimana dialami oleh para malaikat ketika diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia, Adam, untuk menjadi khalifahnya di bumi. Para malaikat seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh, rajin beribadah, bertasbih, bertahmid, dan mengagungkan namanya. Bahwasanya manusia, walaupun telah dikaruniai kecerdasan berpikir serta kekuatan fisik dan mental, tetap mempunyai kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa, dan khilaf. Hal ini terjadi pada Nabi Adam yang, walaupun telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniai kedudukan yang istimewa di surga, tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah. Ia lupa dan melalaikan peringatan Allah tentang pohon terlarang dan iblis yang menjadi musuhnya serta musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan, asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertobat serta berjanji tidak akan melakukannya kembali.
Rahmat Allah dan makfirahnya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya kecuali syirik, betapapun besar dosa itu, asalkan diikuti dengan kesadaran, pertobatan, dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan bongkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgasananya, dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat, dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya. Ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.